Bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian. Saat ini kita akan membahas masa-masa sulit akan menampilkan siapa sebenarnya kita. Atau dalam konteks kepemimpinan, masa-masa sulit akan menampilkan siapa sebenarnya seorang pemimpin tersebut. Kita tahu pada saat ini kita sedang menghadapi masa sulit di seluruh permukaan bumi ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Masa sulit atau masa krisis seperti ini, itu justru akan menampilkan siapa sebenarnya kita dan siapa sebenarnya para pemimpin kita. Masa sulit justru akan menampilkan pemimpin yang terbaik di dalam sejarah umat manusia atau di dalam sejarah konteks negara. Seperti di Indonesia, kepemimpinan di level nasional, di level provinsi, kota, kabupaten, bahkan di level kecil pun seperti tingkat RT atau RW, akan nampak para pemimpin dalam keadaan sulit seperti pandemi ini. Nah, kita akan belajar apa saja yang dituntut dari diri seseorang atau dari diri seorang pemimpin ketika masa sulit. Yang pertama, ketika dia menghadapi masa sulit, yang dituntut oleh seorang pemimpin adalah dia berani menanggung resiko. Bahkan resiko ketika dia tidak disetujui oleh pengikutnya, tidak disetujui oleh orang sekitarnya. Bahkan ada satu cerita, dia berani tidak menyetujui pemimpin yang di atasnya. Ketika ada satu cerita di tahun 1940, konsul negara Amerika di negeri Latvia, ketika Latvia mau diserang oleh tentara Uni Soviet, dia berpikir bahwa dia harus melindungi barang-barang pasokan yang ada di Palang Merah di kota Riga, ibu kota Latvia. Dan dia menelepon pada waktu itu 1940, dia menghubungi Departemen Luar Negeri di Washington DC, dan jawabannya tidak ada petunjuk untuk itu dari kepresidenan. Dan akhirnya dia segera menancapkan bendera Amerika di gedung agar tidak diserang oleh Uni Soviet. Dan dia mengirim pesan ke Departemen Luar Negeri bahwa saya sekarang yang memberi petunjuk. Itulah seorang pemimpin yang berani berbeda dengan atasannya, dan dia berani menanggung resiko karena dia harus memutuskan di saat yang sulit. Nah, ini yang dikatakan oleh seseorang bahwa apa sih bedanya para pemimpin yang ada di dunia ini? Sebenarnya sulit untuk menyamakan pemimpin, karena pemimpin ini beda-beda. Masing-masing punya konteks lain-lain di dalam kepemimpinannya. Tetapi ada satu kesamaan setiap pemimpin yang ada di seluruh dunia ini, yaitu dia berani menanggung resiko. Dia berani tidak bermain aman. Dia berani menanggung resiko. Lalu yang kedua, keputusan sulit itu, yaitu membuat para pemimpin harus memenangkan pertempuran batin. Pertempuran batin di dalam dirinya. Ada seorang psikoterapi bernama Sheldon Kopp, dia bilang semua pertempuran yang berarti dikobarkan di dalam diri sendiri. Jadi ketika keputusan sulit itu datang, pemimpin harus mau memenangkan pertempuran di dalam batinnya sendiri. Karena pertempuran di dalam batinnya sendiri juga akan berefek kepada pertempuran di luar batinnya. Tetapi kalau pemimpin sudah aman dengan dirinya sendiri, sudah yakin memperoleh keyakinan, maka dia bisa memberikan keputusan
Jadi selalu pertempuran itu dimenangkan di dalam batinnya sendiri. Baru setelah itu dia bisa memenangkan pertempuran yang di luar. Artinya dia harus yakin, dia harus aman dengan dirinya sendiri. Baru dia bisa memutuskan keputusan yang selanjutnya. Lalu selanjutnya, masa sulit, masa sukar itu menjadi pembeda. Pembeda, apakah dia pemimpin yang berkualitas atau tidak. Ada banyak pemimpin mengeluh, oh memimpin itu sulit, saya sulit memimpin. Justru seharusnya pemimpin itu bangga bahwa justru dalam kesulitan itulah maka dia hadir. 95% keputusan CEO itu bisa juga dilakukan oleh lulusan-lulusan SMA. 95%. Karena keputusan itu hanyalah keputusan menggunakan akal sehat. Tetapi CEO itu digaji 5%-nya, yaitu ketika dia harus memutuskan di saat ada perubahan, di saat ada krisis, di saat ada hal sulit. Dia bisa nggak ngambil keputusan? Jadi pemimpin dalam keadaan sulit dia mampu untuk dia menjadi pembeda bagi yang lain. Ada satu kata-kata dari Winston Churchill. Dia ngomong begini, pada setiap orang sebenarnya ada suatu momen istimewa di dalam hidup mereka. Ketika mereka secara kiasan sebenarnya ditepuk di bahunya dan ditawari peluang untuk mengerjakan sesuatu yang sangat istimewa. Unik bagi mereka dan cocok sebenarnya bagi mereka. Sungguh suatu tragedi bila momen itu dia mendapatkan mereka tidak siap untuk memenuhi syarat menampilkan yang terbaik dalam diri mereka. Winston Churchill mengatakan bahwa masa sulit itu bisa menjadi keberhasilan dan juga keterpurukan dari seorang atau bahkan seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu, mari kita terus juga berlatih kalau ada kesulitan-kesulitan kecil kita setia melakukan itu. Karena suatu saat ketika kesulitan besar datang, kita bisa menanganinya. Karena kita terbiasa mengambil keputusan dalam kesulitan-kesulitan kecil. Jadi guys, kesulitan, masa-masa krisis seperti pandemi ini sekarang kita alami akan menampilkan siapa kita sebenarnya. Dan kita perlu berani menghadapi resiko. Kita berani tidak bermain aman. Itu menjadi pembeda siapa kita sebenarnya. Itu menunjukkan kualitas kita dan karakter kita. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.